Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa Indonesia yang kaya sumber daya, jumlah penduduk besar, dan pasar luas masih tertinggal dari negara-negara yang bahkan tidak punya sumber daya alam sebanyak kita? Padahal kita punya semuanya, laut yang luas, tambang yang kaya, jumlah generasi muda yang besar. Tapi kenapa kita masih jadi penonton di banyak sekali sektor? Kenapa kita masih sibuk ekspor bahan mentah sementara negara lain bisa ekspor teknologi? Jawabannya ada pada satu hal, sumber daya manusia. Menurut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 dari UNDP, Indonesia berada di peringkat 114 dari 193 negara. Kita tertinggal jauh dari negara-negara tetangga seperti Malaysia peringkat ke-62 dan Thailand peringkat ke-66. Padahal IPM bukan cuma soal pendidikan, tapi juga tentang kualitas hidup, harapan hidup, dan daya beli masyarakat. Artinya bukan cuma masalah ekonomi, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan manusia Indonesia agar mampu bersaing. Pertanyaannya sekarang, apa yang salah dengan SDM kita? Dan lebih dalam lagi, apa yang salah dengan kultur anak muda kita hari ini? Banyak orang yang menyalahkan sistem, pendidikan jelek, pemerintah nggak tegas, lapangan kerja terbatas, dan memang benar, itu semua bagian dari masalahnya. Tapi jarang yang mau jujur bahwa sebagian dari kita juga tidak benar-benar berjuang. Kita hidup di era di mana anak muda lebih kenal selebgram daripada ilmuwan, lebih paham gosip artis daripada isu global, lebih rela beli skin game daripada buku pengetahuan, lebih peduli FYP TikTok daripada masa depan 5 tahun ke depan. Kita dihadapkan pada generasi yang sering kali terjebak dalam budaya. Yang penting viral bukan valid, yang penting kaya cepat bukan kerja keras, yang penting terlihat sibuk bukan benar-benar produktif. Ini kan menyalahkan anak muda, saya juga bagian dari mereka. Tapi kita perlu pause sejenak dan tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita sedang membangun masa depan atau hanya mengejar distraksi semata? Dalam teori human capital dari Theodore Schultz, seorang ekonom terkemuka yang berfokus pada peran sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, manusia adalah modal yang paling penting dalam pembangunan ekonomi. Tapi modal ini harus dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, keterampilan, dan modal kerja. Tapi kalau kita hidup di dalam budaya instan, di mana 1 menit viral lebih dihargai daripada 10 tahun menuntut ilmu, bagaimana kita bisa bersaing di dunia global? Data dari OECD 2020 menunjukkan tingkat literasi fungsional remaja Indonesia sangat rendah. Hanya sekitar 30% pelajar Indonesia yang bisa memahami bacaan kompleks dan menarik kesimpulan. Sisanya baca tapi tidak paham, tahu tapi tidak mengerti. Itu artinya banyak dari kita belajar tapi tidak menjadi cerdas. Dan masalahnya bukan hanya di sekolah, tapi di rumah, di komunitas, di media sosial, dan di ruang-ruang digital yang tiap hari kita nikmati. Budaya ini membentuk kita untuk lebih senang hiburan daripada pengembangan diri, lebih cepat menghakimi daripada memahami, lebih suka konsumsi daripada kreasi. Sementara negara-negara lain berinvestasi di AI, bioteknologi, energi hijau, kita masih sibuk debat soal artis cerai, kasus perselingkuhan, atau flexing barang-barang branded. Dan dalam jangka panjang ini bukan cuma memalukan, ini berbahaya. Kenapa? Karena ini artinya kita sedang membangun generasi yang tidak siap bersaing, yang cuma akan jadi beban negara, bukan solusi. Tapi tentu tidak adil jika seluruh beban diserahkan pada anak muda. Pemerintah juga harus memegang peran krusial dalam menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya SDM berkualitas. Sayangnya, investasi negara dalam pendidikan seringkali lebih fokus ke formalitas daripada esensinya. Kita sibuk mengejar akreditasi, ujian nasional, kurikulum berganti tiap menteri, tapi tidak memperkuat cara berpikir, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi. Pemerintah perlu mendorong reformasi pendidikan yang menanamkan critical thinking, literasi digital, dan etika kerja sejak dini. Dan yang tak kalah penting, membangun budaya informasi yang sehat.
mulai dari medianya sampai ke sosial media, seharusnya diarahkan untuk mencerdaskan, bukan sekedar menghibur. Karena membangun SDM unggul bukan sekedar bikin kampus murah, tapi membentuk ekosistem yang menantang, mengasah, dan memberdayakan manusia. Kalau tidak, kita hanya akan mencetak generasi yang tahu segalanya tapi tidak bisa apa-apa. Kalau ditanya kenapa Indonesia belum bisa jadi negara maju, jawabannya mungkin ada pada cermin. Apakah kita, anak-anak muda Indonesia, sudah menjadi SDM unggul? Itu, atau kita masih hidup dari gaji ke gaji sambil scroll konten motivasi yang tidak pernah kita wujudkan? Kita sering lupa, negara kuat bukan karena gedung tinggi, tapi karena rakyatnya berpikir tinggi. Negara maju bukan karena pejabatnya pintar, tapi karena warganya tahu cara bertahan, berkembang, dan berkontribusi. Kalau kamu hari ini masih merasa biasa-biasa aja, belum tahu mau jadi apa, masih suka nunda-nunda, kamu tidak sendiri, tapi kamu juga tidak bisa terus di situ. Karena dunia tidak akan menunggu kamu selesai malas-malasan. Negara ini tidak akan maju kalau generasinya nyaman dalam ketidaktahuan. Kalau kita yang jadi pemimpin, SDM seperti apa yang sebenarnya kita ingin lihat di negara ini? Dan apakah kita sudah mulai jadi SDM tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin kita bisa mulai bangun negara ini dari percakapan-percakapan kecil seperti ini. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik subscribe dan share ke teman-teman kamu yang merasa udah cukup pintar. Karena mungkin kita butuh bukan orang pintar tapi orang yang sadar.